Hai semuanya, kami dari kelompok 4 akan menampilkan sebuah video penjelasan tentang teknik mengetik cepat. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amalus Sofia Salsabila dengan NIM 200803103054. Saya dari kelompok 4. Nama saya Tuyati, NIM 200803103058. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Amelia, NIM 280303059. Saya Farika Isnaini Zurafin, NIM 200803031030066. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Hafian dengan NIM 2008061030067. Nama saya Fitriana Alifa dengan NIM 200803103069. Nama saya Fidela Frederika Tamengguefrila dengan NIM 2008031030072. Ya, di sini kami membawakan mata kuliah praktek komputer perkantoran materi tentang teknik mengetik cepat. Pertama-tama izinkan saya untuk membacakan peta konsepnya terlebih dahulu. Peta konsep yang pertama ada macam-macam keyboard, yang kedua ada posisi badan pada saat mengetik, yang ketiga ada posisi jari-jari pada saat mengetik, yang keempat ada lomba mengetik secara online. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang macam-macam keyboard. Yang pertama, keyboard dibagi menjadi dua. Di sini saya akan menjelaskan keyboard menurut letaknya. Keyboard menurut letaknya ada keyboard QWERTY, keyboard Dvorak, keyboard Maltron, keyboard Glockenberg, keyboard Alphabet, keyboard Chord, dan keyboard numerik. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang keyboard QWERTY. QWERTY keyboard merupakan jenis keyboard yang dibuat oleh Soles. Awalnya, keyboard ini berbeda dengan keyboard QWERTY pada saat sekarang. Soles merasa bingung pada saat itu karena keyboard ini selalu melakukan kesalahan dalam pengetikan. Kesalahan tersebut disebabkan karena posisi touch yang sangat berdekatan. Akhirnya, Soles membongkarnya kembali dan mengacak letak hurufnya sehingga menemukan susunan huruf pada QWERTY keyboard yang sekarang. Keyboard jenis ini mulai digunakan secara umum pada tahun 1874 setelah dilakukan perbaikan dari teknik gerak hingga deretan touch-nya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Dvorak Keyboard. Itu merupakan papan ketik yang pertama kali ditemukan dan dipatenkan oleh William Daley dan August Dvorak, yang juga seorang profesor dan psikolog pendidik di University of Washington. Walau gagal menggantikan tata letak keyboard QWERTY, tata letak Dvorak yang dipatenkan pada tahun 1936 ini didukung oleh semua sistem operasi besar seperti Mac OS X, Microsoft Windows, Linux, dan BSD dengan menyertakan akses bagi pengguna papan ketik dengan tata letak ini di samping tata letak QWERTY. Keyboard yang lebih efisien 10 hingga 15% dibanding keyboard QWERTY ini lebih banyak membebankan tangan kanan dibanding tangan kiri. Karena hal tersebut, banyak programmer yang menggunakan keyboard jenis Dvorak. Tapi sayangnya, pengguna keyboard Dvorak masih sedikit. Yang selanjutnya, itu ada keyboard Maltron. Adalah jenis keyboard dari segi bentuknya berbeda dari jenis-jenis keyboard pada umumnya. Tidak seperti jenis keyboard lain yang tampilannya datar. Keyboard Maltron justru dibuat agak cekung ke dalam. Produsen Maltron mengklaim bahwa keyboard tersebut dapat menjamin kenyamanan jari tangan saat mengetik dan tidak akan menyebabkan repetitive stress injuries atau RSI. Produsen Maltron juga menyebutkan bahwa keyboard ini dapat meningkatkan kecepatan mengetik. Yang selanjutnya itu ada keyboard Glockenberg, merupakan papan ketik yang dibuat untuk menyempurnakan jenis keyboard sebelumnya dengan cara memisahkan keyboard menjadi dua bagian kiri dan bagian kanan. Bagian kiri dan kanan keyboard ini dipisahkan dengan sudut 15 derajat serta miring ke bawah. Keyboard Glockenberg dilengkapi tombol-tombol yang dibuat lebih dekat dengan meja kerja. Tujuannya adalah agar terasa lebih nyaman saat digunakan. Keyboard jenis ini dirancang untuk mengurangi beban otot pada bahu dan tangan. Sayangnya,
Terpisahnya bagian kiri dan kanan membuat keyboard ini lebih banyak memakan ruang. Keyboard alfabetik adalah satu jenis keyboard yang memberikan manfaat bagi anak-anak. Tata letak keyboard ini sesuai dengan namanya, yaitu berurutan seperti huruf alfabet. Namun, keyboard ini tidak dapat menyaingi keyboard QWERTY dan biasanya hanya terdapat pada mainan anak-anak saja sebagai bahan belajar. Walau tata letak keyboard ini justru memperlambat pengetikan, tata letaknya cukup membantu tangan pengguna yang tidak terlalu banyak mengandalkan keyboard untuk mengetik. Keyboard chord tidak seperti jenis keyboard lainnya. Keyboard chord hanya memiliki beberapa tombol, yaitu antara 4-5 tombol saja. Keyboard ini digunakan dengan cara menekan beberapa tombol sekaligus untuk memasukkan huruf. Hal ini menyebabkan papan ketik ini tidak populer karena cenderung menimbulkan kelelahan pada tangan dan menuntut pengguna untuk mengetahui kombinasi tombol lainnya. Selanjutnya yang terakhir ada tombol numerik. Sama seperti namanya, tombol numerik atau keyboard numerik merupakan keyboard yang terdiri dari angka dan arrow key. Keyboard jenis ini sangat digemari untuk memasukkan bilangan dalam jumlah besar. Hal ini bukan tanpa alasan, tetapi karena tata letak tombol-tombolnya yang dapat dijangkau dengan mudah. Keyboard numerik juga dapat ditemukan pada bagian kanan keyboard yang biasa digunakan. Keyboard ini akan berfungsi sebagai angka jika indikator 6 lock menyala. Namun, jika indikator 6 lock mati, maka keyboard ini berfungsi sebagai arrow key saja. Keyboard menurut konektor ada 4. Yang pertama yaitu keyboard serial, yang kedua yaitu keyboard USB, yang ketiga yaitu keyboard PS2, dan yang keempat yaitu keyboard wireless. Keyboard serial adalah keyboard yang menggunakan DIN 5 mile, yaitu port serial yang memiliki 5 jarum. Jarum tersebut berfungsi untuk menghubungkan keyboard dengan komputer. Port pada keyboard ini memiliki ukuran yang besar dengan kabel yang cukup tebal. Jenis keyboard ini sudah jarang sekali digunakan dan biasanya digunakan untuk komputer tipe AT. Jenis konektor pada keyboard ini adalah konektor serial, sehingga keyboard ini harus dimasukkan ke port serial agar dapat terhubung dengan komputer. Kelebihan keyboard serial adalah shortcut-nya tidak mudah lepas karena menggunakan port serial yang memiliki jarum. Adapun kekurangannya keyboard ini yaitu termasuk model lama yang bentuknya besar dan tombolnya agak keras. Selanjutnya yaitu keyboard USB. Jenis-jenis keyboard konektor salah satunya adalah keyboard USB. Keyboard jenis ini menggunakan port Universal Serial Bus atau USB sebagai konektor untuk menghubungkan dengan komputer. Jenis keyboard USB sudah banyak digunakan karena pemasangannya yang sangat mudah dibanding keyboard jenis lainnya dan konektornya yang menjamin transfer data lebih cepat. Kelebihan keyboard USB adalah tombolnya yang lebih empuk. Adapun kekurangannya yaitu harganya yang lebih mahal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keyboard PS2 adalah satu jenis-jenis dari keyboard yang menggunakan port PS2 untuk terhubung ke komputer. Nah, keyboard jenis ini biasanya digunakan pada komputer ATX dan masih sering digunakan pada komputer hingga sekarang. Nah, port keyboard PS2 biasanya berwarna ungu. Untuk keyboard tipe ini harus dipasang pada motherboard dan proses pemasangannya harus dilakukan dengan cermat karena portnya sama dengan port untuk mouse. Kemudian port berwarna ungu adalah untuk keyboard dan port berwarna hijau untuk mouse. Nah, kelebihan keyboard jenis ini adalah bentuknya yang ringan dan ramping sehingga keyboard PS2 menjadi keyboard yang paling banyak digunakan. Nah, sedangkan kekurangan keyboard ini adalah susunan tombolnya yang dapat dilepas dan dipindah. Seperti namanya, keyboard wireless adalah keyboard yang tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan dengan komputer. Nah, koneksi yang digunakan keyboard wireless tersebut adalah Wi-Fi, infrared, dan Bluetooth. Agar keyboard wireless dapat terhubung pada komputer, dibutuhkan unit pemancar dan unit penerima. Nah, biasanya unit pemancar terdapat pada keyboardnya dan unit penerima dipasang pada port USB atau serial pada CPU. Nah, kelebihan dari keyboard wireless sendiri adalah
lebih mudah untuk digunakan karena tidak menggunakan kabel. Kemudian karena hal itu, keyboard gaming juga banyak yang menggunakan keyboard wireless karena keyboard jenis ini dianggap praktis dan tidak repot menggunakan kabel. Memang keyboard wireless masih menjadi favorit untuk pengguna komputer walaupun harganya lebih mahal. Posisi badan pada saat mengetik. Posisi badan yang benar pada saat mengetik. Yang pertama, posisi paha sebaiknya horizontal sejajar dengan lantai tempat sobat bekerja. Yang kedua, telapak kaki menapak lantai. Yang ketiga, bantalan dari kursi dapat menopang punggung sobat yang bawah, sehingga punggung dapat tetap tegak. Yang keempat, jangan menggunakan posisi duduk yang sama jika bekerja cukup lama. Rubahlah posisi duduk sobat sesekali. Yang terakhir, jangan bungkuk, rileks dan nikmati duduk yang santai. Kepala tidak terlalu condong ke depan dan tegak saja. Selanjutnya, posisi meja yang benar pada saat mengetik. Yang pertama, letakkan keyboard dengan posisi yang membuat lengan menjadi rileks dan nyaman. Usahakan posisi siku dengan meja membentuk suhu 90 derajat. Yang ketiga, pergelangan tangan berada pada posisi netral, lurus serta nyaman. Yang keempat, saat mengetik, usahakan pergelangan tangan ada pada posisi yang tetap, namun bisa menjangkau keyboard dengan jari. Yang terakhir, tempatkan mouse dekat dengan keyboard sehingga tidak kesulitan menggerakkan tangan terlalu jauh untuk menggunakannya. Selanjutnya, jarak mata yang benar pada saat mengetik. Yang pertama, tidak ada yang menghalangi dengan monitor yang menyebabkan monitor tidak dapat dilihat dengan baik karena kotoran atau debu yang menempel. Yang kedua, atur kecerahan dan ketajaman gambar monitor yang pas untuk mata. Yang ketiga, atur posisi monitor, jangan sampai memantulkan cahaya yang menyilaukan. Keempat, atur posisi atas layar monitor sejajar atau sedikit di bawah tatapan mata. Yang terakhir, jarak antara mata ke monitor adalah berkisar antara 40 sampai 75 cm. Yang ketiga yaitu posisi jari-jari saat mengetik. Dimulai dari tangan kiri. Nah, untuk jari kelingking di tangan kiri digunakan untuk mengetik huruf A, Q, Z, angka 1, tombol shift, caps lock, dan tab. Untuk jari manis digunakan untuk mengetik huruf W, S, X, dan angka 2. Yang ketiga, jari tengah digunakan untuk mengetik huruf E, D, C, dan angka 3. Dan yang keempat, jari telunjuk untuk mengetik huruf R, F, T, V, G, B, Y, dan angka 4, 5, 6. Dan untuk jari jempol, tombol space dan ALT atau Alt. Selanjutnya yaitu tangan kanan. Untuk jari telunjuk sendiri itu untuk mengetik huruf Y, U, H, J, B, N, N, dan angka 6 dan 7. Dan yang kedua untuk jari tengah untuk mengetik huruf L dan K dan angka 8. Dan jari manis untuk mengetik huruf LO, tanda titik, dan angka 9. Untuk jari kelingking sendiri digunakan untuk mengetik huruf P, tanda titik, tanda koma, dan tanda miring. Sedangkan jempol sama dengan penggunaannya dengan tangan kiri yaitu mengetik tombol space dan ALT atau Alt. Untuk materi yang keempat atau yang terakhir ada lomba mengetik secara online. Berikut kami akan menampilkan video lomba mengetik secara online. Sekian video penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan.
Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.